أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui qudrah, iradah juga inayah Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan yang tak terhingga, hingga kita pada hari ini dapat berjumpa kembali di Neon, Nyiar Ilmu Online, pimpinan cabang Persatuan Islam Cihideng Kota Tasikmalaya, di mana untuk hari Jumat jadwal atau kajian Neon yaitu mengkaji Tahsinul Quran. Jamaah Neon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi surah Al-Fatihah telah dibacakan sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya di hari Jumat yang lalu. Kesalahan-kesalahan umum di surah Al-Fatihah yang dihitung oleh Imam Abu Hazm itu sampai 250 kesalahan baca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian mengenai kesalahan baca Al-Quran atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-lahnu, maka kesalahan bacaan Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama lahnul jali, yang kedua lahnul khafi. Nah, maka di antara tujuan belajar tahsin agar lisan kita selamat dari lahnul jali maupun lahnul khafi. Apa itu lahnul jali? Apa itu lahnul khafi? Lahnul jali yaitu kesalahan yang nampak, kesalahan yang kesalahan tersebut sangat terdengar dan terlihat, ya, nampak. Artinya kesalahan ini mudah sekali dideteksi baik oleh para ahli maupun oleh orang-orang lain yang awam terhadap tahsin. Karena lahnul jali kesalahannya diantaranya salah dalam membacakan Al-Quran padahal tulisannya sangat jelas. Contoh lahnul jali misalkan tertukar huruf padahal huruf-hurufnya sudah tertulis dengan rapih, padahal huruf-hurufnya sudah dibedakan dengan simbol-simbol yang sangat berbeda. Kemudian kita membaca dengan menukar huruf, maka itu menjadi lahnul jali. Kemudian ada tertukar harokat, fathah, kasroh, dhammah, tertukar dari posisinya yang awal, ini pun masuk lahnul jali dan sangat nampak karena harokat pun terlihat dalam tulisan-tulisan Al-Quran. Kemudian lahnul jali yang lain yaitu menambah atau membuang huruf. Nah, di dalam bacaan terkadang sadar atau tidak sadar kita menambah huruf, ya, atau menghilangkan huruf. Nah, padahal tulisannya sudah jelas, yang membentuk suatu lafaz itu ada huruf-huruf tertentu, kemudian kita tambah atau kita kurangi hurufnya, maka itu masuk ke dalam kategori lahnul jali. Kemudian yang lain lahnul jali diantaranya yaitu tasydid.
Ada bacaan yang memang ada tasdidnya, kemudian kita hilangkan tasdidnya. Atau sebaliknya, yang tidak ada tasdid kita baca seolah-olah ada tasdid. Atau tasdidnya bergeser dari posisinya semula. Itu pun masuk ke dalam kategori lahnul jali, kesalahan yang nampak. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa lahnul jali, kesalahan yang nampak, karena efeknya nanti bisa merubah susunan kalimat Al-Quran, bahkan bisa merubah makna arti dari Al-Quran itu sendiri, maka lahnul jali haruslah kita waspadai. Jangan sampai kita membaca Al-Quran kemudian banyak lahnul jali yang terjadi dalam bacaan-bacaan kita, ya. Nah, maka secara sengaja atau tidak sengaja nanti ada makna Al-Quran yang bergeser. Ada makna Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Nah, maka ini sangat oleh para ulama sangat wanti-wanti, sangat harus kita hindari di dalam bacaan Al-Quran. Merubah Al-Quran sama saja dengan merubah wahyu, apalagi dilakukan dengan sengaja. Nah, sebagai contoh seperti dulu ada yang merubah bacaan surah Al-Kafirun dengan sengaja. Nah, kemudian surah Al-Kafirun yang harusnya banyak bacaan-bacaan panjang, contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu panjang la-nya. Kemudian dibaca pendek, menghilangkan huruf mad pada bacaan panjang la. La a'budu dibaca pendek la a'budu, maka maknanya sangat jauh berbeda, bergeser dari makna yang asli. Nah, apabila dilakukan dengan sengaja, tidak ada koreksi, tidak ada upaya membetulkan atau memperbaiki kesalahannya, maka lahnul jali bisa berakibat berdosa bagi pelakunya yang sengaja melakukan kesalahan lahnul jali. Kemudian yang kedua ada lahnul khofi, kesalahan yang tersembunyi, khofi ya, tidak nampak, atau kesalahan para ulama menyebutnya kesalahan yang ringan ya. Nah, lahnul khofi ini kesalahan baca yang berkaitan dengan kesempurnaan kaidah-kaidah baca. Sebagai contoh di antara lahnul khofi misalkan dari kaidah mad atau bacaan panjang, ada mad yang dibaca qasr 2 harokat, kemudian kita baca lebih dari 2 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi 2 harokat, ar-Rahmani 2 harokat, kemudian kita baca lebih dari 2 harokat. Maka itu masuk ke dalam kesalahan baca, tapi kategorinya lahnul khofi, kesalahan yang ringan. Nah, kemudian atau sebaliknya, mad yang harusnya panjang kemudian kita baca qasr atau kita baca 2 harokat. Contoh misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika. Nah, padahal ulai di situ dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Kemudian kita baca 2 harokat. Nah, ini masuk kategori kesalahan baca dengan kesalahan khofi atau lahnul khofi. Kemudian ada lagi lahnul khofi, yaitu dalam kaidah gunnah. Di dalam Al-Quran, bacaan-bacaan gunnah atau yang mengandung dengung ke hidung itu ada beberapa kaidah ya. Setidaknya ada 5 kaidah di mana ketika kita menemukan tanda-tandanya maka ada kaidah gunnah, diharuskan mendengung, bacanya dengan mendengung. Nah, di antara lahnul khofi dalam kaidah gunnah yaitu terburu-buru di dalam mengucapkan gunnah, yang harusnya gunnah dibaca dengan menahan dengung kurang lebih 2 harokat, kemudian kita baca dengungan dengan atau tanpa menahan dengungan. Sebagai contoh,
yang nanti akan kita bahas di surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Ada nun tasydid di situ di antara kaidah gunnah. Nah, nun tasydid dibaca hanya seperti tasydid biasa. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Maka itu masuk kesalahan ringan lahnul khafi yang seharusnya dibaca dengung lebih lama. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu diantara contoh lahnul khafi dalam kaidah gunnah, ya. Nah, kemudian lahnul khafi yang lain misalkan kurang sempurnanya dalam pelafalan harokat. Nah, ini hati-hati, pelafalan harokat bukan bergeser atau tertukar, tapi kurang sempurna. Ya. Misalkan kita membaca harokat fathah, kasroh maupun dhammah, tapi dengan kadar yang kurang sempurna. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fathahnya kurang jelas, kasrohnya kurang jelas, dhammahnya pun kurang jelas. Maka sempurnakan harokat, fathah, kasroh, dan dhammah untuk menghindari kesalahan-kesalahan, terutama kesalahan lahnul khafi. Nah, walaupun ada kesalahan ringan lahnul khafi, kesalahan yang tidak nampak, ya, karena kesalahan-kesalahan ini biasanya hanya bisa dideteksi oleh orang-orang yang menguasai ilmu tajwid atau pernah belajar ilmu tajwid, berguru, atau bahkan para ahli yang hanya bisa mendeteksi kesalahan lahnul khafi. Makanya istilahnya lahnul khafi. Nah, maka untuk lahnul khafi memang ada toleransi, tidak langsung dicap berdosa bagi orang yang melakukannya dengan sengaja. Tapi alangkah baiknya bagi para pembelajar Al-Quran, para pembelajar tahsinul Quran, alangkah baiknya tidak terjebak ke dalam kesalahan-kesalahan walaupun itu lahnul khafi. Setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan baca. Demikian mengenai lahnul, al-lahnu atau kesalahan baca ada lahnul jali dan lahnul khafi. Nah, 250 kesalahan baca di surah Al-Fatihah. Ini ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali, apalagi di bulan Ramadan ditambah dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita semakin hari semakin berkualitas. Setiap hari semakin ada perbaikan-perbaikan tertentu. Baik, sebelum kita beranjak ke surah selanjutnya, ya, kita baca kembali surah Al-Fatihah, ya. Kita jaga mad, kemudian harokat, kemudian makhraj, ya, di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih seperti itu bacaan surah Al-Fatihah. Sisanya Anda bisa lebih mengindahkannya dengan irama-irama bacaan. Ada macam-macam irama yang bisa menambah keindahan bacaan Al-Quran, tapi dengan catatan tidak merubah atau merusak kaidah pokok di dalam bacaan Al-Quran. Baik, selanjutnya untuk hari ini kita lanjutkan ke surah-surah pendek, ya surah yang sudah kita hafal, karena biasanya apabila surah yang sudah kita hafal kemudian di situ ada kesalahan baca, biasanya
terus mengakar ya dan sulit diperbaiki. Nah, jadi kita mulai perbaikan baca di surah-surah pendek yang biasanya sudah sangat dihafal. Selanjutnya kita buka di surah An-Nas. Silahkan untuk para jamaah neon sekalian untuk dipersiapkan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang terakhir dari susunan mushaf, yaitu surah yang ke-114 dengan jumlah ayat 6 ayat. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jemaah neon sekalian, di surah An-Nas kesalahan yang sering nampak diantaranya kaidah gunnah yang kurang sempurna ya. Di surah An-Nas banyak kaidah-kaidah gunnah. Ada nun tasdid ya. Nun tasdid banyak, dan kaidah gunnah ketika kita melewati lafaz-lafaz yang mengandung gunnah, maka dengungan gunnahnya tidak langsung dilepaskan tapi ditahan sejenak ya. Ditahan sejenak, dipanjangkan dengungannya ya. Maka di ayat 1 misalkan nun tasdid di akhir ayat tidak langsung dibaca harokat nunnya, tapi ditahan sejenak untuk memenuhi kaidah gunnah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, ditahan sejenak, nun tasdid, baru kita baca harokatnya. Sekali lagi silakan jamaah sekalian yang ingin mengikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di ayat yang kedua ada lafadz malikin nas. Maliki, lafadz maliki ini lafadz yang sama yang kita temukan di surah Al-Fatihah di ayat yang keempat. Tapi bedanya di surah Al-Fatihah maliki mim dibaca 2 harokat untuk riwayat Imam Hafs an Asim. Sedangkan di surah An-Nas maliki mim dibaca pendek. Dan kalau kita lihat dari rosemnya atau tulisannya, maliki di surah An-Nas dengan maliki di surah Al-Fatihah sama. Tidak ada alif di depan mim misalkan, tapi dua-duanya sama. Mim, lam, dan kaf ditulis tanpa ada tanda mad. Akan tetapi cara bacanya berbeda. Untuk Al-Fatihah, mim dibaca 2 harokat maliki. Sedangkan di surah An-Nas dibaca pendek maliki. Nah, jangan sampai tertukar. Kita membaca di surah An-Nas dengan mim panjang, kemudian kita membaca di surah Al-Fatihah dengan mim yang pendek. Nah, untuk riwayat Imam Hafs an Asim, ini bacaan yang keliru ya. Jangan sampai tertukar. Malikin nas. Silahkan bagi yang ingin mengikuti. Mim dibaca pendek, nun tasdid jangan lupa ditahan sejenak dengungan gunnah. Malikin nas. Kita ulang dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Baik, selanjutnya ayat 3. Ilahin nas. Nun tasdid sama dibaca dengung ditahan. Ilahin nas, tidak langsung dibaca harokat nun tasdid. Selanjutnya ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Ada 2 kaidah gunnah yang ada pada ayat yang keempat. Yang pertama nun sukun menghadapi huruf sya. Ini kaidah ikhfa. Ada di hukum tajwid, hukum nun sukun atau tanwin.
Nah, maka ketika kita membaca ikhfa dengan dengungannya yang khas, maka kita tidak langsung ke huruf ikhfanya, tapi dengungnya kita tahan sejenak sebagaimana tadi kita menahan dengungan di nun tasydid. Baik, diulang. Min syarri. Min syarri. Tidak dibaca min syarri. Min syarri, tapi ditahan dulu sejenak. Min syarri, tidak terburu-buru dalam melafalkan gunnah. Kemudian ada satu kaidah yang mungkin belum masyhur mengenai pelafalan dengung gunnah. Ketika mendengungkan kaidah gunnah, tidak didengungkan dengan ngambang. Ya. Istilahnya ngambang artinya ketika dengung lisan kita tidak menempel kemana-mana. Tidak menempel kemana-mana. Nah, ini diantara kekeliruan dalam melafalkan ikhfa. Nah, lalu bagaimana melafalkan ikhfa? Ketika mendengungkan ikhfa, posisi rahang atau posisi lidah ditempel pada makhraj huruf ikhfanya. Ya, jadi sekali lagi, ketika mendengungkan ikhfa, maka ditempelkan ke makhraj huruf ikhfanya. Jadi sambil mendengung, kita sudah bersiap di makhraj huruf ikhfanya. Kalau di situ di ayat keempat, min syarri, di huruf shin, ya, huruf shin itu huruf wasful lisan, pertengahan lidah naik ke langit-langit. Maka ketika mendengungkan ikhfa min syarri, lidah kita naik ke makhraj shin, pertengahan lidah naik ke langit-langit. Baik, sekali lagi dicontohkan. Min syarri, min syarri. Lidah sudah bersiap di makhraj shin ketika mendengungkan ikhfa. Kemudian gunnah yang kedua nun tasydid, dibaca dengan cara yang sama. Min syarril waswasil khannas. Ketika menahan dengung ikhfa dengan menahan dengung nun tasydid kadarnya sama karena dua-duanya mengandung kaidah yang sama, yaitu kaidah gunnah. Min syarril waswasil khannas. Kemudian ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Untuk kaidah gunnah di akhir ada nun tasydid, dibaca sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Kemudian di ayat yang kelima, di antara yang harus kita waspadai yaitu di antaranya di lafad atau huruf dal pada lafad suduri. Nah, karena sebelum dal ada huruf sod, jangan sampai huruf dal tertukar dengan huruf bo. Karena sod huruf tebal, da huruf tipis. Kemudian kita baca dal tebal karena mengikuti sod, nanti khawatir tertukar dengan huruf bo. Contoh yang tertukar dengan bo. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita bermaksud membaca huruf dal, tapi terpengaruhi dengan sifat tebalnya sod, khawatir tertukar dal tersebut dengan huruf bo. Sudu. Nah, hati-hati. Di situ huruf dal suduri. Sudurin nas. Ya. Jadi dibaca tipis sebagaimana sifat huruf dal, tidak tertukar dengan huruf bod. Baik, sekali lagi dibacakan ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Di situ ada dua nun tasydid di lafad jinnati dengan lafad annas. Maka dua-duanya dibaca dengan cara yang sama karena mengandung kaidah yang sama, yaitu kaidah gunnah. Nah, maka banyak kaidah gunnah di surah An-Nas, semua kaidah gunnah dibaca dengan cara yang sama. Sebagaimana nasihat dari Imam Al-Jazari di kitab Matan Tajwid Jazariyah, ya, di bab tajwid, beliau menyampaikan di antara bait-baitnya,
wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Maka dan bacalah atau dan lafalkanlah kaidah-kaidah yang mempunyai hukum yang sama dengan cara baca yang sama. Nah, maka gunnah apapun tandanya, walaupun tandanya berbeda, tapi dia adalah kaidah gunnah, maka dibaca dengan cara yang sama. Contoh, ada kaidah gunnah nun tasdid, kemudian ada kaidah gunnah ikhfa, maka dibaca dengan cara yang sama, yaitu menahan dengungan. Dan kadar menahan dengungannya pun disamakan, tidak dibedakan. Ya. Kalau di metode Maqdis, menahan dengungan digunakan jurus atau pola untuk melatih gunnah, yaitu dengan pola ditahan lama. Ditahan lamma ditahan. Nah, itu bisa untuk melatih gunnah supaya lisan kita terbiasa ketika mengucapkan gunnah, maka gunnah senantiasa ditahan dengan kadar yang sama setiap tanda gunnah. Ya. Baik, kita bacakan dari awal surah An-Nas sampai ayat yang ke-6, ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikian kurang lebih pelafalan surah An-Nas. Mudah-mudahan bacaan kita atau hafalan Al-Quran kita, surah-surah yang sudah kita hafal, tidak hanya hafal, tapi kualitas hafalan bacaannya juga baik ya. Kualitas bacaan yang baik ini tentu saja menambah keutamaan dan menambah pahala bagi setiap yang membacanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as syafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, yaitu menjaga tajwid, menjaga makhraj, menjaga kaidah-kaidah bacanya dengan baik dan benar, maka orang tersebut senantiasa bersama malaikat yang mulia. Nah, mudah-mudahan upaya kita terus memperbaiki bacaan Al-Quran ini dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala yang maksimal. Dan tentu saja jamaah neon sekalian, mempelajari Al-Quran tidak hanya berhenti sampai mengindahkan bacaan atau di tahsinnya saja atau di hafalannya saja. Al-Quran mesti kita wujudkan di dalam diri kita menjadi amal, karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Demikian untuk kajian Tahsinul Quran pada hari ini, hari Jumat, di dalam agenda Neon Nyiar Ilmu Online Pimpinan Cabang Persatuan Islam Cihideng Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari setiap kajian-kajian Neon. Dan saya Fathu Robbani Ilyas, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Undur diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.